pada materi ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang apa itu penalaran hukum. Penalaran secara etimologis memiliki definisi, yaitu pertimbangan tentang hal-hal yang baik dan buruk, kegiatan yang membuat seseorang berpikir logis. Dan definisi penalaran hukum menurut beberapa ahli, yaitu kegiatan mencari dasar hukum yang terdapat dalam sebuah peristiwa hukum. Cara berpikir, menggunakan, mengembangkan, atau mengendalikan suatu masalah hukum dengan nalar. Jadi kesimpulannya yaitu penalaran hukum adalah mencari dasar hukum untuk suatu peristiwa hukum dengan menggunakan nalar. Fungsi penalaran hukum sendiri yaitu untuk mengidentifikasi dan analisis atas jawaban yang memiliki nilai kebenaran dalam suatu sudut pandang tertentu, untuk memetakan logika hukum yang digunakan, dan sebagai strategi pengembangan metodologi berpikir atau penelitian hukum. Dalam penalaran hukum ada dua proses penalaran, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif itu konklusi lebih sempit dari premisnya, dan penalaran deduktif meneliti dari hal-hal umum ke khusus. Salah satu contohnya yaitu semua manusia yang hidup akan mati pada waktunya. Seorang aktivis adalah manusia hidup, maka pada saatnya nanti si aktivis itu akan mati. Penalaran induktif yaitu meneliti dari hal-hal khusus ke umum. Contohnya yaitu anggota DPRD Sumbar terlibat dalam korupsi APBD. Mereka dikenakan pidana penjara lebih dari 1 tahun. Kesimpulannya yaitu anggota DPRD Sumbar yang terlibat dalam kasus korupsi APBD kemungkinan besar akan dikenai pidana penjara lebih dari 1 tahun. Hukum yang disimpulkan dari fenomena yang diteliti berlaku bagi fenomena yang serupa yang belum diteliti. Kita akan menjelaskan tentang penelitian hukum normatif. Di antaranya adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, atau penjelasan hukum, dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, serta ketentuan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian hukum normatif ini mempunyai cakupan yang sangat luas. Penelitian hukum normatif dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder saja. Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi atau saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif ini juga merupakan metode yang murni karena menguji objek yang diteliti, yaitu norma. Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksud untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Saya akan menjelaskan penelitian tentang hukum normatif yang mana sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan bahan hukum, penelitian hukum normatif, serta cara menganalisa dari bahan penelitian hukum normatif itu sendiri. Sebelumnya, pengolahan bahan hukum penelitian hukum normatif sendiri itu sangat perlu. Jadi itu dilakukan dengan taraf sinkronisasi dari perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Maksudnya di sini sinkronisasi itu kita meneliti, kita mengamati dari perundang-undangan tersebut baik secara vertikal maupun secara horizontal, dari segi manapun dan dari segi apapun. Kita tuh amati semua, kita teliti dari pasal-pasalnya, dari undang-undangnya, mana sih yang bermasalah sebenarnya dari pasal tersebut.
Contohnya itu seperti ya, contohnya dari perundang-undangan itu seperti perundang-undangan Undang-Undang Nomor Undang-Undang tentang Pernikahan, yang mana itu kan masih terjadi konflik antara batas usia pernikahan itu sendiri. Selanjutnya itu data yang telah terkumpulkan maka diolah dengan cara menyusun data dan klasifikasi data, kemudian dianalisa dengan deskripsi kualitatif. Nah, dengan cara menganalisa ini kita itu bisa menggunakan pendekatan perundang-undangan. Nah, dengan pendekatan perundang-undangan di sini kita itu hukum normatif sendiri itu sebenarnya ada tiga yang harus kita teliti, yaitu dari perundang-undangan, yaitu vacuum of law, konflik, serta absurd. Maksudnya vacuum itu kekosongan hukum. Jadi sudah ada perubahan sosial tetapi belum ada undang-undang yang mengatur. Contohnya seperti kasus prostitusi online. Nah, kasus prostitusi online sendiri itu belum ada undang-undang yang mengatur, tetapi banyak sekali kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Selanjutnya itu konflik hukum. Nah, konflik hukum itu konflik undang-undang yang mana sudah ada undang-undang yang mengatur, tetapi masih di kejadian nyatanya itu masih terjadi. Maksudnya itu belum masyarakat Indonesia itu belum sadar bahwa undang-undang sudah ada tetapi belum dilaksanakan sebaik mungkin. Nah, yang absurd itu kekaburan hukum. Maksudnya itu undang-undangnya ada tetapi masih kabur, kayak seperti itu ya. Selanjutnya pengumpulan data sekunder atau data kepustakaan melalui studi dokumen. Jadi bahan-bahan kepustakaan itu maksudnya itu kita mencarinya itu lewat perpustakaan, karena ini musim pandemi, maka kita bisa mencari lewat online, yaitu jurnal-jurnal, buku, atau e-book. Nah, kita bisa mengambil data-data dari situ. Kalau penelitian normatif itu tidak meneliti secara langsung atau tidak observasi ke lapangan, tetapi kita bisa meneliti melalui bahan-bahan buku, jurnal, serta e-book yang ada di media online. Selanjutnya itu dalam meneliti bahan pustaka itu dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan. Jadi setelah kita amati semua, kita meneliti bahan pustakanya itu yang diperlukan, kita ambil mana poin-poin yang kita perlukan. Seperti itu. Terima kasih penjelasan saya, nanti akan dilanjut oleh teman saya. Melanjutkan dari materi sebelumnya. Yang saya bahas kali ini adalah pengelolaan analisa dan konstruksi hukum pada penelitian itu. Kita pasti sering mendengar ada dua kata, yaitu normatif dan empiris. Normatif sudah dijelaskan oleh materi-materi sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang empiris. Apa sih empiris ini? Satu, sesuai poin yang di PowerPoint, yaitu merupakan jenis penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai data utama. Jadi penelitian empiris ini dasar-dasarnya adalah langsung ke lapangan. Saya ingin merasionalkan atau menganalogikan begini. Kalau kita ingin mengadakan penelitian tentang perilaku masyarakat terhadap pemilu contohnya, dan berpedoman kepada penelitian empiris, mau tidak mau kita harus terjun ke lapangan. Dengan cara apa? Dengan cara observasi, memberikan pertanyaan, bereksperimen. Jadi sangat sedikit sekali kita akan menggunakan akal kita. Tapi yang lebih utama adalah bereksperimen, memberikan pertanyaan, datang langsung, melihat langsung. Jadi itu.
Itu adalah nilai-nilai dasar kalau kita melihat pedoman yang ke empiris. Gitu. Poin kedua yaitu digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat. Lagi-lagi masyarakat. Lagi-lagi ke lapangan langsung. Jadi saya bisa menjelaskan adalah bereksperimen, observasi, memberikan pertanyaan kepada siapa? Kepada masyarakat. Bereksperimen kepada masyarakat. Bertanya kepada masyarakat. Observasi langsung, wawancara langsung kepada masyarakat. Jadi kita tahu, oh masyarakat ini begini untuk menghadapi pemilu yang seperti ini. Kita menemukan melalui langsung ke lapangan. Itu adalah gambaran secara umum. Lebih jelasnya menjelaskan oleh Saya Zafaur Irfan Ayubi, NIM 1823069. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan penelitian. Pendekatan yang kami gunakan yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan yang nantinya akan memunculkan data-data deskriptif analitis yang menekankan pada kualitas data serta memilih data-data yang sesuai konteks penelitian atau relevan terhadap penelitian. Selanjutnya yakni jenis data. Jenis sumber data yakni ada dua. Yang pertama data primer atau biasa disebut dengan data utama, yakni data yang bisa diperoleh dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi atau foto-foto gitu. Dan yang selanjutnya yang kedua yakni data sekunder atau data pendukung terhadap data primer yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal serta karya tulis ilmiah lainnya. Jadi lebih gampangnya sumber data primer itu sumber data utama, sedangkan data sekunder pendukung dari sumber data primer gitu. Mungkin cukup sampai di sini saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.